Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Pada hari ini, Rabu 19 Oktober 2022, bersama saya Oktaviana Muata. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami bersyukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu boleh kembali dibangunkan pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai hari kami, sejenak kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memampukan kami, sehingga perenungan firman pada pagi hari ini menolong kami untuk menjalani kehidupan kami. Ini doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema sapaan dan renungan pagi kita pada hari ini adalah di dalam kehampaan Allah ada. Bacaan Alkitab yang menjadi acuan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Akan saya bacakan bagi kita semua. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk merenungi pembacaan kita pada Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saya mengajak kita untuk boleh mendengarkan satu ilustrasi menarik. Pada satu kali seorang remaja perempuan dan ayahnya sedang berteduh dari derasnya hujan ketika mereka kembali dari pemakaman sang ibu. Anak itu bertanya kepada ayahnya, "Pak, apakah benar Allah itu nyata?" Ayah yang kaget mendengarkan pertanyaan anak gadisnya perlahan tersenyum dan berkata, "Mengapa engkau menanyakan hal seperti itu, anakku? Sudah pasti Allah itu nyata." Sembari menghela napas berat, anak itu pun berkata, "Jika Allah ada, mengapa Ia tidak datang dan menolong ibu saat ibu kesakitan? Jika Allah ada, mengapa Ia tidak mendengarkan tangisan kita dan mengembalikan ibu kepada kita? Jika Allah nyata, mengapa Ia tidak terlihat sama sekali saat aku berdoa meminta agar ibu tidak pergi?"
Sang ayah terdiam sejenak dan merogoh kantungnya. Kemudian ia mengambil 2 koin dari kantungnya dan menunjukkan kepada anak gadisnya itu. "Nak, apakah engkau bisa melihat koin ini?" Anak itu mengangguk. Ia kemudian mengarahkan koin itu lebih dekat ke wajah putrinya dan berkata, "Nak, apakah sekarang masih bisa terlihat koin ini?" Anak itu mengangguk. Ia kemudian mengarahkan lebih dekat lagi koin itu ke wajah putrinya dan bertanya, "Apakah engkau masih bisa melihat anakku?" Putri itu masih mengangguk. Ia kemudian mengarahkan koin itu lebih dekat dan hampir menempel pada mata anak itu dan bertanya, "Anakku, apakah engkau masih bisa melihat 2 koin ini?" Putrinya menjawab, "Sudah tidak, Ayah. Bagaimana aku bisa melihat jika koinnya diletakkan sangat dekat denganku?" Ayah itu kemudian menarik kembali koin itu dari wajah putrinya dan ia berkata, "Itulah, Nak. Terkadang kita tidak bisa melihat Allah dalam setiap proses berat yang kita alami. Bukan karena Allah tidak ada, tetapi disitulah Ia terlampau dekat dengan kita dan memeluk kita tanpa kita sadari." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ilustrasi ini kita belajar dan kita melihat bahwa terkadang di dalam keadaan-keadaan kehampaan, di dalam keadaan-keadaan yang menurut kita sangat berada di bawah, dan di dalam keadaan-keadaan yang membuat kita merasa tidak berdaya, Allah ada di situ. Kita belajar untuk tidak cepat mengeluh dalam setiap kesusahan yang kita alami, tetapi mau tetap berproses, karena di dalam kesusahan dan kehampaan yang kita alami, terkadang dipakai Allah untuk menunjukkan bahwa Ia ada dan Ia dekat dengan kita. Tinggal bagaimana kita merasakan Dia dalam proses yang kita alami. Selamat menikmati hari ini. Kiranya perenungan kita boleh menolong dan menguatkan Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih untuk menjalani hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk perenungan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah perenungan ini boleh menolong kami dan menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari-hari kami. Sehingga kami terus percaya bahwa di dalam kelemahan, di dalam kehampaan, Allah terus ada. Bahkan Allah sangat dekat dan memeluk kami. Ini doa dan ini harapan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.